Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kita boleh tatap muka untuk merenungkan firman kebenaran. Jadi ini semua Bapak Saudaraku kita rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur di mana pada pagi hari ini kita sudah dibanguni. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik, di mana Bapa Engkau telah menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di pada pagi hari ini kami juga akan membaca sebagai firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul firman-Mu yang kami baca, betul-betul kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati renungan kami dari awal pertengahan akhir berjalan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tetap dalam tuntunan dan topangan dalam pelindungan Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita melihat bagaimana saat-saat belakang hari-hari ini kita melihat akhir zaman ini, tantangan, pergumulan begitu banyak yang harus kita hadapi. Kita melihat bagaimana situasi ekonomi, baik juga keadaan situasi kita saat ini memang tidak sangat mendukung. Tapi semuanya itu Bapak Saudaraku, jangan cemas, jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan tetap memantau kita, Tuhan tetap beserta kita, Tuhan tetap menuntun kita, sehingga betul-betul kita tetap dalam penyertaan pelindungan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, tetaplah andalkan Tuhan supaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap ceria, tetap kita bersyukur apapun yang kita hadapi saat ini. Jika kita tidak dekat sama Tuhan, jika kita tidak menyerahkan diri pada Tuhan, tentu kita tetap mengeluh. Was setiap panjang kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tentang ekonomi saat ini sudah begitu sangat sukar. Bahkan kita melihat bagaimana biaya-biaya kehidupan saat ini juga kita melihat sangat meningkat. Bahkan juga mencari uang sangat susah. Jadi jika kita memikirkan secara logika kita, jika kita memikirkan dengan kekuatan kita, tentu kita was-was dan tetap khawatir bagaimana akan datang, bagaimana akan nanti jadinya anak-anak kita, bagaimana jadinya akan generasi kita, jika kita berpikir secara logika dan pikiran kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita memikirkannya, menyerahkannya kepada Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, tentu Tuhan tetap campur tangan, tetap Tuhan mengiringinya, tetap Tuhan menopang kita. Apapun yang kita lakukan saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, tetap Tuhan campur tangan. Karena apa? Karena Tuhan tetap melindungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, di mana firman Tuhan mengatakan di sini di Lukas 12 ayat 22. Katanya hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai." Jadi sini katakan firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Jadi banyak kita, jika kita memakai logika kita, memakai pikiran kita, bagaimana Tuhan mengatakan tidak khawatir? Apakah memang ada dari gereja itu uang? Apakah memang ada dari mengandalkan Tuhan ini datang uang dari langit? Jadi sering berpikir, jika kita berpikir dengan logika. Tapi jika kita berpikir dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberi solusi yang terbaik. Tuhan itu punya cara, segala macam Tuhan punya cara.
Nah, jadi makanya Tuhan mengatakan tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya termasuk kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dari sini kita melihat tarik pada kita, ada utama, ada prioritas, dan ada paling utama. Jadi semuanya itu tergantung kita bagaimana kita menjalankan hidup ini, karena hidup ini sangatlah relatif. Seberapapun dia cukup. Mungkin satu ini kita bergaji 100.000 juga, jika kita itu pakai dengan baik itu cukup. Walaupun mungkin penghasilan kita 10 juta satu hari, jika kita tidak memakainya dengan baik, tentu juga tetap kurang. Nah, jadi hidup ini adalah relatif. Jadi bukan ukurannya banyak sedikit, tapi ukurannya kita, bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadi sebetulnya kitalah yang mengetahui bagaimana tentang kehidupan kita. Jadi semuanya itu kita yang bisa mencukupkannya. Jadi semuanya juga, kalau jika kita dengan kecukupan, ya tentu tidak cukup. Manusia tidak pernah merasa cukup, tetap merasa kurang. Karena apa? Karena ya itulah namanya manusia. Ayat 24 mengatakan kepada kita, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lubung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi katanya di perumpamaan kita sama seperti burung gagak. Burung gagak itu tidak punya rumah, tidak punya lumbung. Dia diberi Tuhan setiap hari makanan dengan secukupnya. Apalagilah kita. Kata Tuhan mengatakan kita, apakah tidak lebih berharga engkau daripada burung gagak itu? Dia mengatakan kepada kita. Jadi kenapa kita khawatir? Karena sering kita memakai logika kita. Nah, kita memakai logika kita, kita berpikir sebelum pun hari H datang. Nah, kita kadang-kadang berpikir jauh-jauh sebelum akan datang. Padahal hari ini aja tidak bisa kita pikirkan. Hari ini aja tidak tahu kita apa yang jadi. Hari ini aja. Bagaimana kita bisa memikirkan jauh-jauh akan datang. Nah, jadi ini sering membuat kita susah. Itu sering kita membuat kita khawatir. Karena apa? Karena kita memikirkan jauh-jauh akan datang. Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dibilang tadi kepada kita tadi, tidak engkau tahu burung gagak itu dia punya lumbung, dia tidak punya rumah, tapi aku mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Jadi karena kita tidak pernah memikirkan hal-hal seperti sedemikian, tapi kita memikirkan dengan logika kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Nah, itu yang membuat sering kita merasa cemas, sering kita merasa was-was. Jadi sini katakan tadi ayat 25 mengatakan kepada kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Nah, jadi sini katanya kepada kita, siapakah dengan kekhawatirannya, dengan usahanya bisa menambah sehasta saja umur hidupnya? Nah, tadi itu nggak bisa. Karena kalau jika Tuhan mengatakan mari, katanya, ya tak bisa lagi bertahan. Nah, jadi kenapa kita mesti khawatir kehidupan kita ini? Bahkan kita tahu Tuhan yang mengetahui segalanya dalam hidup kita ini. Nah, Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga dia bagaimana pengorbanannya kepada kita, sehingga dia datang ke dunia ini untuk menuntun, membimbing, mengajari, menyertai kita, dan bahkan dia disalib di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah pengorbanannya kepada kita, karena begitu dia mengasihi kita. Jadi kenapa kita mesti sangat khawatir? Karena kita tidak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Sering kita itu melombai dengan akal kita. Kita merasa kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa bisa tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi itulah membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, mari anakku, marilah sini. Kamu tidak akan kuat, kamu tidak mampu, marilah dekat padaku. Tapi kita mampu,
kita mengatakan saya kuat, saya mampu dengan akal pikiran kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita sadar siapa kita ini, supaya kita jangan cemas, jangan khawatir memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan kehidupannya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Jadi katakannya kepada kita, selangkan barang-barang terkecil aja kita tidak mampu untuk mengadakannya. Bahkan tadi seperti kita tadi, siapa yang bisa menambah sehasta saja kehidupanmu, katanya. Nah, sekecil itu aja kita tidak mampu untuk mengadakannya. Jadi mengapa kamu khawatir tentang hal-hal yang lain? Itu kata Yesus mengatakan kepada kita. Jadi ini Bapak Saudaraku, artinya kita mendekat kepada Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan seturut dengan firman kebenaran. Kita baca firman Tuhan ini, taat, lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak lagi khawatir. Karena apa? Karena kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Jadi semua ini semua Bapak Saudaraku tidak kita dapatkan dengan kekuatan kita. Kita tidak dapatkan dengan kegigihan kita. Hanya kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kekhawatiran kita itu tidak akan berlangsung. Jika kita hanya pikirkan dengan logika, ya tentu pikiran kita mana ada, walaupun saya berlompat-lompat memuji nama Tuhan, mana ada uang datang dari langit. Kita mengatakan seperti itu. Memang betul Bapak Saudaraku, tidaklah datang uang itu atau emas sebesar kepala kuda datang ke hadapan kita. Tapi Tuhan punya cara, segala cara Tuhan bisa buat kepada kita. Jadi harus kita itu punya iman, dan kita praktekkan firman Tuhan ini dengan taat dan setia, supaya kita merasakan bagaimana lawatan Tuhan, supaya kita merasakan bagaimana sebetulnya tuntunan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jika kita tidak taat dan setia, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Tentu yang bekerja adalah logika kita, yang bekerja adalah pikiran kita, sehingga kita itu membuat kita cemas. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan. Katanya tadi, perhatikanlah burung bakung. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian dia didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi sini katakannya kita tadi diperumpamakan dengan rumput. Kita melihat bagaimana rumput tadi begitu indahnya didandani Tuhan seperti bunga bakung tadi. Begitu indahnya, bahkan Raja Salomo saja tidak bisa melompai keindahan pakaiannya, katanya. Nah, jadi selangkan rumput aja bisa didandani Tuhan seperti sedemikian rupa, apalagi kamu yang kurang percaya, katanya kepada kita. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku, tinggal kita bagaimanakah kita memulihkan pikiran kita, bagaimana kita bisa kembali kepada firman kebenaran ini, supaya kita betul-betul mengandalkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kekhawatiran kita itu tidak ada lagi, supaya kita itu kekhawatiran kita tidak cemas, tidak khawatir, tidak lelah untuk memikirkan hal-hal tentang dunia ini, tapi kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan mencukupi segala keperluan kita, asalkan kita melakukan taat dan setia firman Tuhan ini. Karena apa? Karena Tuhan akan mengajari kita, menuntun kita, akan memberkati apa yang kita pegang itu akan berhasil, sehingga mencukupi kebutuhan keperluan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita bagaimana kita memikirkan hal-hal yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi itu semuanya Tuhan hanya memberi contoh, memberi petunjuk, tapi kita yang menjalankannya. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita menyikapinya hanya sekilas saja,
apakah kita menyikapinya dengan taat dan setia. Jika kita menyikapinya dengan taat setia, tentu kita mendapatkan hasil yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita. Tidak hanya di dunia saja, tapi kita juga mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan kepada kita. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, tidak bisa kita dengan bekerja dengan akal kita, tidak bisa kita bekerja dengan pikiran kita, tapi kita bekerja dengan iman percaya kita, melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Hanya itu sehingga kita bisa mendapatkannya, sehingga kita hidup rukun, bahagia, merasakan indahnya bagaimana hidup dalam dunia beserta Tuhan Yesus. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan di mana katakannya ayat 29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan jangan cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi katanya kepada kita tadi, semuanya itu memang dipikirkan oleh manusia. Semuanya itu akan memikirkan hal-hal sedemikian. Dia cemas dan ragu akan kehidupan ini. Tapi kita, anak-anak Tuhan, harus tampil beda. Harus kita itu merasakan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan itu, supaya kita itu bisa merasakan bagaimana sebetulnya kita dalam Tuhan. Jika kita masih sama seperti dunia, apa bedanya? Apa bedanya kita bersama-sama dengan dunia? Apa bedanya kita mengatakan kita itu anak Tuhan? Jadi kita itu diimpit oleh dunia ini. Sering kita itu dipengaruhi akan dunia ini. Kita akan dipengaruhi oleh situasi dunia ini, sehingga kita itu tidak taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kita melihat situasi dengan akal pikiran kita, sehingga kita itu tidak akan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Lebih percaya kita akan apa kata manusia. Dari itu Bapak Saudaraku, kita akan resah, kita akan cemas, kita akan ragu-ragu. Karena apa? Karena kita mendengarkan apa kata orang, melihat apa situasi saat ini. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu tinggal kita bagaimana kita mengalihkan pemikiran kita, supaya kita itu bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita itu bisa melakukan firman Tuhan taat dan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Lagi pula pun Bapak Saudaraku, bagaimana kita memikirkan hal-hal tentang diri kita. Bagaimana kita memikirkannya? Kita satu hari ini aja kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Bagaimana keadaan kita saat ini, kita juga tidak tahu. Jadi bagaimana kita memikirkan hal-hal yang akan datang. Jadi itu membuat kita kadang-kadang cemas. Kadang-kadang kita itu menjadi ragu. Karena tidak pernah kita mengandalkan ada Bapa kita, ada penyertai kita, ada yang menyertai kita, ada menopang kita, ada melindungi kita. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita hebat, kita merasa kita bisa, sehingga kita itu resah untuk memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita diberikan kekuatan kepada kita supaya kita mengalir seturut dengan kehendak-Nya. Jadi ayat 31 mengatakan kepada kita, tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kita melihat di sini kecemasan. Tetapi carilah di sini diajarkan Tuhan kepada kita, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi kita sering mencari tambahannya, bukannya cari dahulu kerajaan Allah. Sering kita itu utamakan dunia, barulah Allah. Bukannya kita cari dulu Allah sehingga Tuhan akan menambahkannya kepada kita. Karena apa? Karena kita itu sering khawatir. Sering kita mengandalkan dengan kekuatan kita, sehingga kita merasa kita kuat, merasa kita hebat, merasa kita bisa. Sehingga banyak saat ini stres memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Karena apa? Karena dipikirkan dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Kita tahu pemikiran kita cuma segepok yang berpikir di otak kita ini.
Bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal tentang dunia ini, begitu luasnya. Bagaimana kita memikirkannya, tapi itu kita pikirkan sehingga kita stres memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Bahkan Tuhan mengatakan jangan khawatir, tapi kita mengatakan kenapa? Bagaimana tidak khawatir tentang kehidupan ini, tentang usaha saya, tentang pekerjaan saya, tentang hal-hal tentang dunia ini. Kita berpikir hal-hal demikian. Tidak pernah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita hanya mencari terus, tapi kita tidak berpedoman kepada firman kebenaran. Kita tahu semuanya itu jika Tuhan tidak kehendaki. Tuhan itu dengan sekejap aja bisa menghabiskan segala sesuatunya, apa yang kita miliki itu. Tapi kita tidak menyadarinya. Jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, yang sedikit itu bisa dicukupkan Tuhan. Bisa dicukupkan Tuhan dengan sedikit itu. Jadi yang sedikit itu bisa kita menabung untuk masa depan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir hal tentang kerajaan sorga, tapi kita berpikir hal-hal tentang dunia ini. Sehingga dunia ini mengobok-obokkan kita, sehingga dunia ini mengacaukan pikiran kita, supaya kita lupa akan kebenaran firman Tuhan, membuat kita itu damai sejahtera. Padahal Tuhan sudah menuntun kita. Padahal Tuhan Yesus sudah datang ke dunia tahun 2000 lalu untuk memberi petunjuk kepada kita, supaya kita jangan khawatir, supaya kita jangan cemas. Walaupun Tuhan mengajari kita mungkin susah, sukar. Bahkan Tuhan mengatakan, pikullah salib yang kuberikan ini, pikullah kuk yang kuberikan ini, tapi yang kuberikan ini ringan, enak katanya. Jika kita pikir dengan logika, kalau ditaruh beban yang kita pikul dengan pikiran kita, pasti itu berat, pasti itu akan letih untuk memikulnya. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, akan kuberikan kelegaan kepadamu. Yang taruh itu tidak berat, ringan, kata Tuhan. Nah, jadi kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap jangan was-was akan dunia ini, jangan kita memandangkan hanya pikiran kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita diajari sedemikian. Bahkan Tuhan datang ke dunia ini untuk mengajari kita segala cara dilakukannya supaya kita taat dan setia. Bahkan disuruh kita, dibuat kita firman Tuhan ini sebagai macam perumpamaan dilontarkan Tuhan, supaya kita menangkap dan nalar untuk melakukannya. Jadi ayat 31 mengatakan kepada kita, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Jadi kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena ya di mana harta kita, situ pikiran kita berada. Karena harta kita di dunia ini, sehingga pikiran kita tetap dunia ini. Padahal kita tahu dunia ini sementara. Bahkan tubuh kita ini juga kita pinjam sementara. Sekali lagi, selagi kita masih ada nyawa kita ini, kita masih pakai tubuh kita ini. Jika Tuhan sudah cabut nyawa kita ini, kita akan meninggalkan tubuh kita ini. Tapi kita kadang tidak menyadarinya. Kita menganggap kita hidup selama-lamanya. Kita menganggap tubuh kita ini menjadi milik kita selama-lamanya. Padahal Tuhan mengatakan tidak, sementara saja, hanya singgah. Hanya kita pinjam tubuh kita ini sementara. Bahkan Tuhan mengatakan di Mazmur 70, kalau kuat 80 tahun. Hanya itu kita pinjam tubuh kita ini. Hanya itulah kita bisa hidup dalam dunia ini. Tapi kenapa kita memikirkan hal-hal tentang dunia ini? Karena kita menganggap hidup kita ini adalah hidup selama-lamanya. Kita merasa hidup ini yang kekal. Padahal kita tidak. Kita hanya numpang
di dunia ini. Jadi jika kita berpikir seturut dengan kehendak Tuhan, kita tidak lagi lelah untuk memikirkan segala sesuatunya yang ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena pasti kita akan datang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan firman dengan taat dan setia. Karena apa? Karena itulah jalannya kita berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya melakukan firman Tuhan dengan hanya sekilas saja, dengan hanya sambilan aja, dengan sekedar raja, kemana kita ini? Kemana kita ini jika kita meninggalkan dunia ini? Jadi itulah harus kita pikirkan, itulah harus kita raih selagi kita masih hidup ini. Karena selagi masih hidup inilah kita bisa memikirkan hal-hal itu. Jika kita sudah nanti berangkat, bahkan kita sudah nyawa kita dicabut oleh Tuhan, kita tidak akan lagi bisa berbuat apa-apa lagi. Walaupun kita mengatakan, Tuhan ampuni saya bertobat, saya akan taat kepada firman-Mu, itu tidak lagi bisa diundur, tidak lagi bisa lagi tawar-menawar jika Tuhan sudah memanggil kita. Jadi ini Bapak Saudaraku harus kita pikirkan mulai sekarang, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, selagi kita hidup dalam dunia ini. Jadi selagi kita hidup dalam dunia inilah kita memikirkannya taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan, supaya kita mendapatkan apa janji-janji Tuhan itu. Jangan kita diobokkan dunia ini, jangan kita dipengaruhi oleh dunia ini, situasi dunia ini membuat kita nanti dibakar bersama-sama penghuni dunia ini. Jangan kita mau Bapak Saudaraku, jangan kita mau. Marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran, di mana kita mempercayai Alkitab sepenuhnya, di mana Tuhan berkata, mengatakan, mengajari, membimbing kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mengharapkan apa kata dunia ini, tentu kita akan was-was, khawatir, cemas, memikirkan hal-hal yang akan kita alami saat ini. Jadi kita melihat bagaimana Bapak Saudaraku kehidupan akhir zaman ini. Kita melihat kasih itu sudah menipis. Bahkan kita melihat saat ini banyak manusia egois, mementingkan diri sendiri. Kita melihat saat ini Bapak Saudaraku. Jika demikian, bagaimana kita akhirnya? Jika anak cucu kita tidak membawanya ke dalam firman-firman kebenaran ini, tentu dia akan pergi dengan membawa pikiran-pikiran sendiri sesuai ajaran-ajaran manusia. Bagaimana tawaran-tawaran menarik. Apalagi kita melihat zaman saat ini semua Saudaraku, hampir semua manusia saat ini SD saja sudah mempunyai gadget Bapak Saudaraku. Dilihat gadget itu Saudaraku, kita lihat di mana saat ini pertunjukan di dalam Saudaraku sangat bebas, sangat luar biasa. Segala macam situ ada Saudaraku. Tinggal kita menikmatinya. Bagaimana cara untuk kita menghadapi gadget ini Saudaraku. Jika kita mengambil gadget ini Bapak dengan positif, tentu akan positif datang. Jika kita tidak melakukannya dengan tidak positif, tentu kita akan dibawa arus untuk dibawa ke api neraka Saudaraku. Jadi ini semua Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap ada tongkat kita untuk kemana kita beranjak. Tetap kita bersyukur terus, tidak was-was untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi terima kasih Bapak Saudaraku, semangat terus, andalkan Tuhan, tetap kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, baca, taat dan setia untuk melakukannya, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok di lain topik yang berbeda. Terima kasih, dadah.